Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, barangkali kalian lupa, kita ditunjukkan pergerakan makhluk-makhluk kuno yang merupakan bagian dari Fallen Dragon. Sekarang kita berpindah ke rumah Bordir Rosmail, di mana saat ini Marcella cukup kebingungan harus menjawab seperti apa. Hal itu dikarenakan banyak sekali para pedagang dan para bangsawan yang ingin segera bertemu dengan Vlad untuk menjalin hubungan. Marcella mengatakan jika Tuan Vlad baru-baru ini pergi keluar menerima misi, jadi dirinya tidak tahu kapan Vlad akan kembali. Para pedagang dan para bangsawan itu tentunya merasa kecewa karena mereka sepertinya sudah terlambat, bahkan mereka tidak sempat berkenalan ketika berada di gereja. Marcella merasa dirinya sudah terlalu terbawa suasana dengan mereka sampai menyebut nama Vlad dengan panggilan Tuan. Marcella rasa ini waktu yang pas untuk menyebarkan nama Vlad lebih jauh lagi setelah dia menyelamatkan para pedagang dari para barbarian. Marcella mengatakan akhir-akhir ini Vlad jauh lebih sibuk daripada biasanya. Terlebih dia juga adalah talenta menjanjikan di keluarga Bayezid. Para pedagang tentunya setuju karena dia adalah seseorang yang akan ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk kerajaan ini. Marcella mengatakan mereka bisa meninggalkan nama mereka di sini karena mereka tidak tahu kapan Vlad akan kembali dan para pedagang rasa itu sangat membantu. Jemina yang melihat kesibukan Marcella tentunya merasa jika suasana rumah Bordir sekarang jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Akan tetapi ketika mendengar nama Vlad, Jemina merasa sangat sedih padahal seharusnya dirinya merasa bangga karena hal itu membuatnya terasa semakin jauh dengan Vlad. Tak lama, Marcella memanggil Jemina dan Jemina menanyakan apakah Nyonya membutuhkan sesuatu. Marcella mengatakan agar Jemina kemari saja karena dia memiliki tugas yang harus dia lakukan dan hanya dia seorang yang bisa melakukannya. Jemina menanyakan apakah Nyonya memintanya untuk menangani para tamu yang datang untuk bertemu dengan Vlad. Marcella membenarkan karena hanya Jemina yang akan menjadi perantara penghubung mereka, tapi Jemina mengatakan mereka terlihat seperti orang-orang yang penting. Jemina mengatakan dirinya tidak bisa sebaik Nyonya ketika melakukannya, terlebih jika dirinya membuat kesalahan, hal itu pasti akan membuat Vlad kerepotan. Marcella mengatakan, memangnya siapa yang pantas menerima tamu Vlad di Rosmail ini selain Jemina yang sudah sangat dekat dengannya sejak kecil. Marcella mengatakan jika Vlad yang saat ini mungkin tidak akan ada jika bukan karena bantuan dari Jemina. Marcella ingin agar Jemina lebih percaya diri pada dirinya sendiri karena ini adalah kesempatan baginya untuk meraih apa yang seharusnya menjadi miliknya. Marcella yakin jika Jemina bisa melakukannya, tetapi Jemina masih menanyakan bagaimana jika dirinya tidak bisa melakukannya dengan baik. Marcella mengatakan memangnya kesalahan sebesar apa yang akan terjadi, tapi pastinya Vlad bisa mengatasi resikonya itu. Marcella tahu bahwa Vlad meminta Jemina untuk menarik perhatian seekor kuda, jadi Jemina harus tahu jika Vlad saat ini masih membutuhkan bantuannya. Marcella mengatakan bukan hanya para pria yang datang ke medan perang, tetapi semua wanita juga memiliki medan perang mereka sendiri. Marcella ingin agar Jemina ikut dengannya, karena sama seperti Jorge yang memberikan belati pada Vlad, Jemina juga membutuhkan senjatanya sendiri. Saat ini, Lamun berbicara dengan Joseph tentang pergerakan Kongaidar. Meski dia memiliki pasukan yang berani, tetapi sisa pengikut Ravnoma pasti masih ada di beberapa wilayah. Lamun yakin jika Kongaidar tidak akan bisa datang ke wilayah utara saat ini, terlebih pasukan liberalisasi Dwarf mendukung sisa pengikut Ravnoma. Lamun rasa Kongaidar akan memperbaiki akar permasalahan di baliknya sebelum berangkat ke utara, dan Joseph setuju dengan hal itu. Akan tetapi, Lamun masih mengkhawatirkan sesuatu dan Joseph menanyakan apa itu. Lamun mengatakan jika dukat yang dirinya miliki, ada alasan kenapa dirinya mengira misi terakhirnya harus dihabiskan bersama dengan Vlad. Lamun mengatakan mungkin Tuan Joseph tidak menyukai dan menganggap penilaian dari dirinya ini berhati dingin. Namun, Lamun ingin memberikan nasihat kepada keluarga Bayezid secara tulus jika kesatria wilayah barat telah melampaui kesatria wilayah utara. Lamun merasa dirinya terlalu lalai ketika berada di jalan terendah dan melihat kesatria wilayah barat, dan itu membuatnya berpikir dirinya belum menyelesaikan semua yang semestinya dirinya lakukan.
Di zaman itu, wilayah barat lebih kuat dan terhormat daripada wilayah lainnya dan menjadi wilayah yang hampir tidak tersentuh. Ketika para monster dan barbarian datang tanpa henti menyerang wilayah utara, diskriminasi dari pusat malah terasa lebih dingin daripada angin utara. Kesatria wilayah utara dulunya adalah orang-orang yang berjuang melawan segalanya, tetapi bagaimana dengan yang sekarang? Menurut Lamun, kekuatan wilayah utara yang dulunya tangguh, sekarang menghilang selagi mendapatkan stabilitas. Di sisi lain, wilayah barat perlahan makin maju. Lamun menyarankan agar Tuan Joseph tidak meremehkan permintaan Baron Heinal, dan Tuan Joseph harus segera bersiap sebelum terlambat. Joseph setuju dengan pendapatnya Lamun, bahkan saat dia mengatakan wilayah utara sekarang berbeda dengan wilayah utara yang dulu. Meskipun begitu, wilayah utara tetap bisa menghasilkan buah-buah yang tangguh, jadi mereka harus tetap menjaga dan mengembangkannya. Lamun berkata jika pendapatnya Tuan Joseph ada benarnya, karena generasi baru akan selalu bangkit untuk menggantikan generasi lama. Dari luar gerbang suara, Vlad bertanya kenapa di tempat ini ramai sekali. Memangnya siapa yang akan datang sampai membawa rombongan begini? Pria misterius mengatakan ada sesuatu yang menghibur di sini, jadi tentu saja mereka ingin melihatnya. Tapi Vlad menanyakan memangnya apa itu, dan pria misterius mengatakan apakah dia sudah lupa dengan semua yang dia lakukan. Pria misterius mengatakan jika menonton Vlad yang menutup mata, menyeret, sampai memohon kudanya untuk masuk begitu menghibur, dan Vlad tentunya baru sadar akan hal itu. Pria misterius mengatakan rasanya sangat menyenangkan ketika melihat sang bintang bersinar menundukkan kepalanya di hadapan seekor kuda. Tak lama, Jemina berteriak pada Vlad kenapa dia hanya berdiam diri di sana dan tidak berjalan kemari sama sekali. Jemina menanyakan berapa lama lagi dirinya harus menunggunya dan apakah dia berniat untuk membuatnya menunggu selamanya. Vlad menanyakan kenapa dia memakai gaun, tapi pria misterius mengatakan itu adalah baju perang seorang wanita, jadi dirinya terkesan akan persiapannya. Jemina kemudian membuka penutup kepalanya sambil menunjukkan kecantikannya yang sudah berdandan, dan itu membuat Vlad jadinya terkejut. Para penduduk yang menonton di sana tentunya ikutan terpikat dengan kecantikan Jemina, bahkan mereka baru tahu jika di suara ada gadis secantik ini. Bukan hanya para penduduk dan Vlad, tetapi kuda hitam juga ikutan terpana dengan penampilan Jemina yang seperti mawar merah. Jemina berpikir kuda ini lebih menakutkan jika dilihat dari dekat, dan dirinya lebih tertekan karena banyak orang yang sedang memperhatikannya. Akan tetapi dirinya tidak boleh ragu karena ketakutan yang tidak berarti ini, sebab itu akan membuat dirinya tidak pantas untuk berdiri di samping Vlad. Dengan rayuan Jemina, kuda hitam yang tadinya tidak ingin masuk ke dalam suara, kini berjalan masuk dengan sendirinya. Para penduduk tentunya tidak menyangka jika kuda hitam itu akan dengan mudah masuk kemari, padahal biasanya dia harus diseret terlebih dulu. Vlad berpikir apakah kuda ini benar-benar yakin dengan tipe yang dia sukai, bahkan dirinya sebagai pemiliknya tidak dihargai. Tampaknya, kuda hitam itu benar-benar tertarik dengan warna merah, terlebih semua atribut yang dikenakan oleh Jemina adalah berwarna merah, termasuk dengan rambutnya yang ori. Jemina yang mencoba untuk menyentuh kuda hitam tampaknya juga disambut hangat oleh kuda itu, dan Jemina rasa jika kuda ini sangat ramah padanya. Seseorang kemudian berteriak memanggil Nona Jemina sambil mengatakan jika dialah bunga suara yang telah mekar. Harvan kemudian berteriak jika wanita yang menggunakan gaun merah itu adalah bunga mawar suara yang tidak akan pernah tergantikan. Tidak hanya Harvan, tetapi Otar bersama dengan adiknya juga ikutan meneriaki nama Jemina seperti sedang memperkenalkannya pada semua orang. Bahkan, beberapa anak kecil juga ikutan memeriahkannya dengan menerbangkan bunga-bunga di sepanjang jalan sembari mengatakan bunga mawar suara. Suasana di jalanan suara tampaknya semakin meriah seperti sebuah karnaval kecil, di mana Jemina menjadi pusat perhatian semua orang. Seseorang menanyakan sejak kapan Nyonya Marcella menyiapkan semua ini, terlebih tentang bunga mawar suara dan juga anak-anak itu. Marcella ingin agar mereka melihatnya dengan baik, jika ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa mereka lihat, meski mereka memiliki semua uang yang ada di dunia ini. Seseorang menanyakan apa maksudnya, dan Marcella mengatakan apakah mereka pernah melihat jika seseorang dari gang belakang begitu memikat banyak mata. Marcella mengatakan tidak ada yang pernah menerima begitu banyak tepuk tangan dan juga sorakan dari luar, tapi setidaknya hari ini hal itu telah terjadi.
Melihat kedua anak itu telah tumbuh menjadi besar dan bersinar, Marcella sebenarnya berharap agar Jorge bisa melihat pemandangan ini bersama dengannya. Sekarang kita berpindah ke salah satu wilayah utara, di mana saat ini Rudiger bersama dengan Dorothy sedang melacak pergerakan makhluk kuno. Melihat bagaimana para monster dibantai dengan kejam, sepertinya tugas dan laporan yang mereka terima tidak main-main. Rudiger mengatakan situasi di sini benar-benar sudah luluh lantak, bahkan mayat para monster ini terlihat seperti dibantai secara sepihak tanpa pernah bisa melawan. Dorothy mengatakan ada lebih dari 50 monster yang dibunuh sebelum mereka sempat menyadarinya dan mereka meninggal dalam sekali serang. Rudiger mengatakan itu benar jika makhluk ini sangat cepat, bahkan mungkin para monster ini tidak sadar bahwa mereka sudah tiada. Rudiger rasa apa yang dilaporkan oleh Joseph setelah mendengarnya dari para barbaran itu benar adanya, dan Dorothy mengatakan mungkin mereka telah sadar. Keberadaan paling sempurna telah dicabik-cabik oleh seorang Swordmaster, dan saat ini dia jatuh ke tanah dan darahnya menyebar ke seluruh dunia. Beberapa naga ada yang kehilangan sayapnya, beberapa kehilangan sisiknya, sebagian kehilangan matanya, dan mereka adalah bagian dari Valen Dragon Fragment. Mereka terpisah dan lupa akan asal-usul mereka, dan sekarang ada satu yang entah kenapa dia bisa sadar bahwa dia adalah seekor naga, sehingga memulai pergerakannya terlebih dulu. Rudiger rasa itu benar karena salah satu naga yang memiliki kaki paling sempurna sudah memulai pergerakannya, dan tampaknya kekacauan sebenarnya akan dimulai. Sekarang kita masuk ke dalam cerita masa lalu Jorge, di mana dia masih menjadi seorang kesatria Kongaidar, tetapi dia mulai melawan perintah. Hidup adalah siklus pilihan yang tidak berujung, karena tidak ada yang bisa membuat keputusan atas nama dan nyawa seseorang. Ada saat di mana mereka harus menghadapi situasi sendirian, dan saat keputusan itu diambil adalah saat di mana mereka benar-benar sadar siapa diri mereka yang sebenarnya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Jorge saat ini, di mana dia sekarang sedang sendirian menolak perintah yang diberikan oleh Kongaidar. Kapten pasukan yaitu Sigmund menanyakan apakah Jorge berniat mengabaikan perintah dan tetap melindungi orang-orang ini. Jorge mengatakan jika dia bukanlah tuannya, jadi kenapa dirinya harus menuruti perintahnya yang tidak bisa melihat melalui matanya. Sigmund mengatakan eksekusi semua sisa-sisa dari pergerakan dwarf di medan perang, dan itu adalah perintah sah yang diberikan oleh pamannya, yaitu Kongaidar. Jorge mengatakan kalau dia punya mata, maka bukalah matanya itu dengan seksama jika mereka ini hanyalah para pengungsi biasa dan tidak ikutan terlibat dalam pergerakan tersebut. Sigmund mengatakan mungkin Kongaidar memutuskan bahwa mereka juga termasuk, tapi Jorge mengatakan mana mungkin Kongaidar membuat keputusan seperti itu. Sigmund mengatakan keraguan Jorge dalam membuat keputusan ini berarti dia tidak setia, dan apakah Jorge ingin meninggalkan sumpah setianya di bawah bendera Kongaidar. Jorge mengatakan meskipun dirinya adalah prajurit di bawah perintah, tapi dirinya ini adalah seorang manusia yang tidak akan mengikuti perintah konyol tersebut. Sigmund mengatakan baiklah kalau begitu, tapi bagaimana dengan para bawahanmu? Apakah mereka masih akan mengikuti keputusanmu? Semua pasukan yang dibawa kepemimpinan Jorge tampaknya tidak berani melawan perintah dari Sigmund, dan mereka meminta maaf karena tidak bisa bersamanya. Semua pasukan Jorge pada akhirnya pergi dari hadapan Jorge, dan Sigmund mengatakan tidak peduli seberapa aneh perintah itu, para kesatria harus mengikuti perintah tuan mereka. Di antara perselisihan tersebut, ada seorang kesatria yang masih berdiam diri dan tidak bergerak kemanapun. Orang itu tidak lain adalah Godin, di mana dia masih ragu apakah dirinya harus mengikuti gurunya atau mengikuti perintah tuannya. Jorge mengatakan agar Godin tidak perlu khawatir, karena semua itu adalah keputusannya, dan dia tidak boleh ragu dengan keputusannya itu. Jorge mengatakan agar Godin segera pergi dan meraih dunia di mana dia bisa bersinar lebih terang daripada siapapun. Kembali ke masa sekarang, di mana saat ini kita diperlihatkan Godin yang sedang mengikuti rapat untuk membahas pergerakan mereka ke wilayah utara. Seseorang mengatakan untuk bergerak ke wilayah utara, mereka harus memperhatikan kesatria Ironduk dan juga keluarga Bayezid. Selain itu, mereka memiliki informasi bahwa Baron Uthman telah membuat pergerakan yang aneh belakangan ini. Seseorang kemudian memberikan daftar kesatria Ironduk dan juga keluarga Bayezid kepada Godin.
Godin yang melihat daftar nama mereka tentunya mengatakan, sepertinya daftar kesatria keluarga Bayezid masih sama seperti beberapa tahun yang lalu. Seseorang mengatakan sepertinya mereka gagal membesarkan generasi baru, kecuali anak tertua keluarga Bayezid yaitu Rudiger. Selain itu tidak ada kesatria baru yang pantas disebutkan namanya. Godin mengatakan jangan seenaknya menyimpulkan sesuatu, dan tampaknya tidak ada yang berani berkomentar ketika Godin berbicara. Godin mengatakan bobot nama keluarga Bayezid tidak bisa diperkirakan hanya dengan laporan sederhana, sama seperti dirinya yang menjadi Gaidar Hidden Sword. Jadi keluarga Bayezid pasti memiliki Hidden Sword-nya sendiri. Orang yang memberikan laporan beserta kesimpulannya tentunya meminta maaf karena terlalu gegabah memberikan kesimpulannya. Seseorang mengatakan dirinya baru mengingat jika ada seseorang dari kampung halamannya yang bergabung dalam keluarga Bayezid dan dia cukup unik. Godin menanyakan memangnya apa maksudnya dia cukup unik, tapi orang itu mengatakan dirinya masih ragu untuk mengatakannya di hadapannya. Godin mengatakan tidak masalah dan ceritakan saja, lagi pula mereka membutuhkan banyak informasi yang tidak masuk ke dalam laporan. Orang itu mengatakan jika pelayan laki-laki dari keluarga Bayezid sangat menjanjikan, dan Godin menanyakan memangnya siapa namanya. Orang itu mengatakan namanya adalah Vlad dari Suara, dan itu membuat Godin jadinya mengingat nama yang tidak asing di telinganya. Orang tersebut mengatakan pelayan itu pertama kali muncul dalam pertarungan kehormatan Deirmar, dan orang-orang bilang anak itu menggunakan aura di sana. Semua orang di sana tentunya tertawa sambil mengatakan itu sungguh konyol, bagaimana bisa seorang pelayan menggunakan aura seperti seorang kesatria. Mereka semua mengatakan sepertinya keluarga Bayezid membuat rumor yang sangat lucu karena gagal membesarkan generasi barunya. Bahkan mungkin sebentar lagi akan ada rumor jika mereka telah mengalahkan seekor naga. Godin masih berpikir dirinya mengingat nama Vlad itu, tetapi dirinya agak lupa kapan dirinya pernah bertemu dengannya. Godin kemudian mengingat kejadian ketika dirinya bertemu dengan Jorge di Suara, dan bocah nakal yang dirinya temui itu adalah orang yang sangat berani meskipun dia sangat lemah. Akan tetapi, Godin rasa itu sangat mustahil karena tidak mungkin seseorang dari tempat kumuh akan masuk ke dalam bagian keluarga Bayezid. Godin berpikir sekilas dirinya mengingat sebuah nama dan wajahnya dalam ingatannya ketika dia berkata akan membunuhnya. Meskipun begitu, bocah itu sangat bersinar dengan potensinya yang sangat terang hingga membuat dirinya ingin membawanya, tapi dirinya tidak tahu apakah bocah ini masih hidup atau tidak. Saat ini, Vlad sedang dalam kondisi yang sekarat dan dirinya berpikir bahwa sebentar lagi dirinya akan mati mengenaskan. Pria misterius mengatakan agar dia berhenti merengek seperti bayi dan cepat habiskan makanannya itu, tapi Vlad mengatakan siapa yang merengek. Vlad mengatakan dirinya mengikuti latihan tempur Tuan Jagger di pagi hari, lalu latihan aura serta teknik penguatan tubuh bersama Pak Tua keras kepala di siang hari. Selain itu, dirinya juga harus mengikuti diskusi tentang progres latihan di malam hari bersama dengannya dan itu membuat waktu istirahatnya sangat sebentar. Vlad mengatakan kalau diteruskan begini, maka dirinya mungkin akan mati muda, tapi pria misterius mengatakan dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Pria misterius mengatakan seharusnya dia bersyukur karena diajari oleh mereka, dan Vlad mengatakan dirinya sudah tahu itu, tapi karena itu juga dirinya harus bersabar dan terus melakukan siksaan neraka ini. Tak lama, Gode mendatangi Vlad sambil menanyakan bagaimana kabarnya kapten belakangan ini dan apakah dia baik-baik saja. Vlad menanyakan kenapa dia membawa tas sebesar itu, dan Gode mengatakan jika Tuan Joseph menyuruhnya untuk tinggal di sini mulai dari sekarang. Vlad mengatakan kenapa mendadak sekali, dan bukankah dia seharusnya mengurus kuda di tempatnya Tuan Joseph. Gode mengatakan dirinya mendengar bahwa kapten telah membuat kandangnya sendiri di halaman belakang untuk kudanya, dan seekor kuda membutuhkan seorang pawang untuk mengurusnya. Vlad menanyakan apakah Gode bisa menaikinya, dan Gode mengatakan apakah kapten meremehkan seorang pawang kuda keluarga Bayezid. Vlad mengatakan kalau begitu semoga beruntung, tapi Gode menanyakan kenapa kapten malah berbicara seperti itu. Vlad mengatakan kalau dia sudah selesai berbicara, sebaiknya dia segera pergi dari sini karena dirinya tidak punya energi untuk ngobrol. Gode mengatakan dirinya kemari bukan hanya untuk mengobrol, tetapi juga memberitahu bahwa kapten telah diperintahkan untuk kembali kepada Tuan Joseph. Vlad menanyakan apakah Gode serius, tapi memangnya kenapa dirinya tiba-tiba dipanggil, dan Gode mengatakan dirinya ini serius.
Terlebih lagi, bukankah ini mungkin adalah waktunya bagi kapten untuk mendapatkan maaf dari Tuan Joseph dan mencabut hukumannya? Sekarang kita berpindah ke mansion wali kota Sowara, di mana saat ini Vlad sedang berpikir seharusnya dirinya tidak dengan bodohnya percaya pada ucapannya Gode. Tidak hanya Vlad seorang, tetapi saat ini beberapa kesatria yang berada di bawah komando Joseph sedang berkumpul dan menatap tajam Vlad. Vlad yakin jika suasana semacam ini bukanlah suasana yang akan membuat Tuan Joseph mencabut hukumannya dengan begitu mudah.